Iya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan
Ya, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan di dalam hidup kami ya Tuhan. Karena hanya Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami, sumber kesembuhan kami, sumber pemulihan bagi setiap kami ya Tuhan. Ya, hanya Engkau Yesus, satu-satunya yang kami andalkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dunia boleh bergejolak, apapun boleh terjadi, tapi tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya kami boleh terus mengandalkan Engkau, satu-satunya sumber segalanya bagi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang kami boleh pelajari minggu ini tentang anugerah-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan malam hari ini kami berdoa untuk setiap kami. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan Engkau boleh mengurapi hati kami, tutur kata kami, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami sharingkan pada malam hari ini, sungguh-sungguh dapat menjadi kekuatan rohani bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap teman-teman kami yang malam hari ini sudah berkumpul bersama kami, dan juga teman-teman kami yang lain yang berhalangan atau yang akan menyusul. Kami berdoa penyertaan Tuhan Yesus kiranya boleh menyertai seluruh kami yang ada di Komsel Salt and Light ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Kiranya boleh jadi hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik, shalom. Halo. Itu Pak Joni. Shalom Pak Joni, shalom Bu Mel. Shalom Bu Lydia. Sehat. Shalom Siska, shalom Pak Asnan. Iya, baik. Iya, kita akan sama-sama, saya akan review ya, review bahan sharing kita pada malam hari ini. Jadi minggu ini tema kita adalah anugerah selamanya. Ya, anugerah selamanya itu artinya mari kita biarkan anugerah Tuhan itu tinggal di dalam kehidupan kita selama-lamanya. Ya, jangan sampai anugerah Tuhan itu hilang dari kehidupan kita. Karena anugerah bisa hilang, bisa menjauh kalau kita tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Kalau kita melawan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi malam hari ini judulnya adalah anugerah selamanya. Nah, yang pertama jangan jauh dari anugerah Tuhan. Ya, ini saya akan baca ayat lengkapnya aja ya, dari Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Wah, luar biasa sekali ayat ini ya. Artinya ayat ini itu mengajarkan kebenaran kepada kita bahwa kalau kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, maka kita akan timbul yang namanya akar pahit. Akar pahit itu sama seperti dia lebih besar dari kekecewaan ya. Awalnya kecewa, setelah itu meningkat menjadi amarah,
dan akhirnya menjadi dendam, dan selanjutnya dia akan menjadi akar pahit. Artinya kalau akar pahit itu dia sudah bertumbuh, ya. Kebencian itu sudah bertumbuh di dalam hati kita. Nah, ini kita perlu hati-hati. Ya, jangan sampai kita menyimpan kebencian, amarah, kekecewaan sehingga dia berubah menjadi akar pahit. Dia bertumbuh menjadi akar pahit. Nah, kalau sudah menjadi akar pahit, yang rugi bukan hanya kita, tetapi orang juga yang lain. Karena di sini dikatakan, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi, ya kita buang segala sampah-sampah, kekecewaan, sampah-sampah iri hati, dengki, amarah, kita buang. Kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan, saya tidak mau simpan hal-hal yang bisa merusak iman saya, bisa merusak kerohanian saya, merusak kejiwaan saya, bahkan merusak hidup saya. Tolong Tuhan, bantu saya supaya saya buang itu semuanya. Dan biarlah damai dari Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan itu yang Tuhan limpah-limpahkan di dalam kehidupan kita. Ya, itu yang pertama ya. Jangan jauh dari Tuhan. Ya, kalau kita lihat contohnya adalah Raja Saul. Ya, Raja Saul ini awalnya dipilih menjadi raja yang pertama buat bangsa Israel. Ya. Tuhan bahkan mengasihi Saul, tetapi ketika Saul ya suatu hari dia mendengar bahwa rakyatnya itu memuji-muji Daud. Nah, dari situ dia mulai ada timbul iri hati. Iri hati dan akhirnya mulai timbul dengki kepada Daud. Dan kita tahu bersama ya, ketika mulai timbul iri hati dan dengki, di sana dia kerasukan ya. Kerasukan roh jahat. Ya, kalau kita baca di 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 10 itu ya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Ya, karena apa? Karena rakyatnya bilang gini, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ya, dari sejak saat itu Raja Saul membenci Daud. Ya, dia dengki sama Daud. Dan dari situ dia mulai kerasukan roh jahat. Ya, jadi jangan sampai kita seperti Saul. Awalnya dia mulai start bagus dengan anugerah Tuhan, tetapi dia mengakhirinya, dia kehilangan anugerah Tuhan. Sayang sekali. Ya. Jadi mari kita kalau sudah mulai dengan anugerah Tuhan, kita juga mengakhirinya dengan anugerah Tuhan. Kita akan lihat mengapa Saul kehilangan kasih karunia yang begitu besar. Yang pertama, Saul suka mengandalkan manusia dibanding atau ketimbang mengandalkan Tuhan. Nah, dalam kehidupan ini ya, kita ya manusia itu memang sering mengandalkan manusia yang lain. Bukan hanya manusia, kita juga mengandalkan misalnya harta benda kita. Kita juga mengandalkan jabatan, kekuasaan dan lain sebagainya ya. Kalau kita mengandalkan manusia itu misalnya contohnya kita kenal dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat, lalu kita mengandalkan mereka dan lain sebagainya. Nah, kalau ini terus-menerus kita lakukan, kita jadi melupakan bahwa Tuhanlah yang memampukan kita, bukan manusia. Karena kalau kita pernah baca di kitab Yeremia ya, pasal yang ke-17 ya, di sana dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tapi kalau di ayat sebelumnya, ayat 15 dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, itu dia. Jadi Tuhan mau kita memang dalam kehidupan sehari-hari kita memang membutuhkan orang lain juga, ya. Artinya kita tidak
bisa hidup sendiri. Tetapi kita harus lihat bahwa sesungguhnya yang paling utama yang harus kita andalkan itu adalah Tuhan, bukan manusia. Ya, manusia itu mereka terbatas. Ya, kita manusia terbatas, tapi Tuhan itu tidak terbatas. Jadi Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan, ya, dibandingkan mengandalkan manusia. Jadi Saul kehilangan kasih karunia yang pertama karena dia lebih suka mengandalkan manusia ketimbang mengandalkan Tuhan. Kita lihat ya, Saul punya orang-orang yang gagah perkasa ya. Nah, kemudian ya karena itu dia punya kekayaan dan lain sebagainya, sehingga dia akhirnya mengandalkan kekuatan manusia. Dia mengandalkan kekuatan yang ada pada lingkungan sekitarnya. Bahkan Saul mengandalkan kuasa gelap ya, waktu dia mau memanggil rohnya Nabi Samuel ya. Nah, dia mengandalkan kuasa gelap. Ini sangat-sangat mendukakan hati Tuhan, sehingga kasih karunia Tuhan saat itu diambil daripada kehidupan Saul ya. Itu yang pertama, dia lebih suka mengandalkan Tuhan. Yang kedua, Saul tidak menjaga hatinya ya. Tadi kita sudah bahas ya di Ibrani 12 ayat 15 itu ya, karena dia penuh dengan amarah, dengki dan lain sebagainya, sehingga timbul akar pahit dalam hidupnya, dan disitulah dia kerasukan roh-roh jahat. Jadi iblis akan terus menyerang, meracuni, dan membuat akar pahit itu tumbuh di dalam kehidupan kita, supaya pagar anugerah itu hilang dari hidup kita. Iblis pintar sekali ya. Iblis mau supaya kita itu benci sama orang, dendam sama orang, iri hati sama orang ya. Nah, ketika sudah mulai ada pelan-pelan ini kekecewaan, iri hati, nanti lama-lama mulai timbul semakin besar, semakin besar, semakin besar. Akibatnya itu akan sangat berbahaya kalau kita tidak segera membuang hal-hal yang negatif ini ya. Kita lihat banyak sekali orang, kalau kita baca-baca berita kasus-kasus kriminalitas, dimulai daripada iri hati, kemudian kebencian, sehingga timbul akar pahit, dan pada akhirnya terjadilah kasus-kasus kriminalitas yang yang merugikan bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga orang lain. Ya, jadi Saul tidak menjaga hatinya. Ya, ada firman di Amsal ayat 23, teman-teman pasti tahu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita tidak menjaga hati kita baik-baik, ya, maka ketika hati kita ini diintimidasi oleh iblis, ya, hati kita ini dirasuki oleh hal-hal yang jahat, ya sudah, maka itulah yang akan mengotori kehidupan kita. Jadi kita perlu menjaga hati kita. Caranya gimana? Caranya kita perlu berdoa, rajin meminta pertolongan daripada Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, rajin memuji dan menyembah Tuhan, sehingga hati kita ini terisi dengan hal-hal yang baik. Ya, kalau kita mengisi hati kita dengan hal-hal yang tidak baik, ya maka yang keluar pun juga akan tidak baik. Yang terpancar daripada hidup kita juga akan tidak baik. Contoh misalnya orang kalau suka marah-marah, kalau suka emosi, itu akan kelihatan dari cara berbicaranya, ya. Apa yang keluar dari cara dia berbicara itu akan kelihatan, ya. Sedangkan orang yang penuh kasih, orang yang penuh kelemah lembutan, ya, apapun yang terjadi, dia akan tetap seperti itu. Dia akan tetap lemah lembut, dia akan tetap penuh kasih, sehingga yang keluar dari tutur katanya, dari sikapnya, dari perbuatannya, itu juga merupakan
sama seperti apa yang dia rasakan. Jadi mari kita belajar menjaga hati kita, ya. Itu yang kedua, mengapa Saul kehilangan kasih karunia. Nah, satu lagi rahasia menerima anugerah selamanya, yaitu kita mengestafetkan kemurahan hati Tuhan, ya. Nah, di sini ada perumpamaan tentang seorang yang punya hutang sama raja, ya. Kemudian hutangnya dilunaskan. Tetapi ketika hutangnya sudah dilunaskan, ada orang yang hutang sama dia, tapi dia tidak mau melunaskan hutang orang tersebut. Justru dia malah memarahi orang tersebut. Ketahuanlah sama si raja, raja menjadi marah besar. Dan di situ kita lihat dia mendapatkan hukuman, ya. Jadi kita perlu belajar murah hati. Murah hati itu artinya apa ya? Kita sama orang lain itu belajar untuk supaya kita berbuat baik, kita hati kita itu penuh dengan apa ya, rasa syukur, kita mengasihi, ya, seperti itu. Jadi itulah murah hati. Jadi kita perlu belajar mengestafetkan kemurahan hati Tuhan, ya. Di Lukas 6 ayat 38, "Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Jadi ini bagaimana kita apa yang kita lakukan itu akan ada timbal baliknya, ya. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu itu yang baik, ya, yang positif, maka kembalinya pun juga akan positif buat kita. Kalau kita melakukan sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang negatif, maka yang kembali kepada kita itu juga itulah yang akan diukurkan kepada kita. Jadi mari mulai hari ini kita belajar murah hati, kita belajar mengasihi sesama kita, sehingga anugerah Tuhan itu boleh berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki Natal, ya. Saya percaya bahwa Natal itu adalah hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan damai sejahtera, hari yang penuh dengan ya pokoknya banyak kebahagiaan, kegembiraan. Ya, doa saya kita semua di sini ya di hari Natal ini boleh merayakan hari Natal dengan penuh sukacita bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, ya. Dan tidak sampai di situ aja, tapi kita sungguh-sungguh merenungkan arti Natal yang sebenarnya. Artinya Tuhan Yesus lahir di dalam kehidupan kita, ya, lahir di dalam hati kita. Ya, kita bukan hanya lahir di dunia ini 2022 tahun yang lalu, tetapi dia juga lahir di dalam hati kita. Sehingga ketika Tuhan Yesus lahir di dalam hati kita, maka Tuhan Yesus mau tinggal dan bertahta di dalam kehidupan kita, dan kita boleh menghasilkan buah-buah, sehingga buah-buah itu boleh dinikmati orang lain, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Ya, jadi pertanyaannya, renungkan dan mari kita sama-sama koreksi hati kita. Apakah sampai saat ini kita masih hidup dan berjalan dalam anugerah Tuhan? Mengapa, dan sharingkan. Kemudian aplikasi setelah mendengarkan firman Tuhan minggu ini, apa respon dan langkah kita? Apa yang berkenan bagi Tuhan yang harus kita lakukan? Ya, jadi apakah sampai saat ini kita masih hidup dan berjalan dalam anugerah Tuhan? Ya, mari kita tanya sama diri kita sendiri. Apakah hari ini kita masih berjalan dalam anugerah Tuhan, ataukah kita sudah menjauh dari anugerah Tuhan? Ya, jadi seperti Saul tadi, ya,
dia kehilangan kasih karunia dan anugerah yang begitu besar karena yang pertama dia suka mengandalkan manusia dan yang kedua dia tidak menjaga hatinya. Nah, saya akan lebih mengutamakan di poin yang kedua ini, tidak menjaga hati. Apakah hari-hari terakhir ini kita tidak menjaga hati kita? Ya, kalau kita tidak menjaga hati kita, mari kita bertobat, kita minta ampun. Tuhan itu setia kok, walaupun kita tidak setia, Tuhan Yesus itu tetap setia. Ya, jadi mari kita minta Tuhan untuk memberikan kita pertolongannya supaya kita mampu menjaga hati kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik seperti tadi yang amarah, iri hati, dengki dan lain sebagainya, tapi kita mau melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan, yaitu buah-buah roh, ya, kita mau mengasihi sesama kita mau menjadi berkat buat sesama kita, baik keluarga kita maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, jadi mari kita sama-sama tanya ke dalam hati kita, apakah hari-hari terakhir ini kita masih menjaga hati kita untuk menerima atau kita menjaga hati kita untuk terus mendapatkan anugerah Tuhan itu, ataukah kita sudah jauh dari anugerah Tuhan. Nah, mari kita sama-sama koreksi. Ya, kalau saya pribadi, ya saya bersyukur sekali ya minggu lalu saya minta maaf saya tidak bisa ikut komsel ya karena saya hari Kamis malam itu saya jatuh sakit ya, saya jatuh sakit. Tiba-tiba badan saya itu menggigil, ya. Menggigil itu sampai gemetar ya. Saya baru pertama kali itu kayak begitu ya, sampai gemetar seluruh tubuh saya. Malam harinya saya mulai panas tinggi. Saya dipegang sama istri saya itu panasnya tinggi sekali. Saya coba minum obat tapi tidak ini ya, tidak mempan gitu ya, tidak berdampak gitu obatnya. Ya sudah sampai pagi itu saya nggak bisa tidur. Saya paksa tidur tapi nggak bisa, gelisah ya. Gelisah itu artinya bukan karena hati saya gelisah, tapi gelisah itu karena suhu tubuh saya yang panas itu sehingga saya bolak-balik ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan gitu. Tapi saya berdoa saat itu. Saya bilang, Tuhan, tolong tenangkan hati saya. Istri saya juga bilang, kamu tenangkan saja pikiran kamu, tenangkan hati kamu, berdoa di dalam hati, pasti Tuhan akan berikan ketenangan. Ya, saya lakukan itu. Pagi harinya saya dibawa ke UGD ya, gawat darurat. Di sana saya disuntik dan kemudian saya ditawarkan mau rawat jalan apa rawat inap. Saya bilang, kasihan istri saya ya kalau saya rawat inap, jadi saya bilang rawat jalan aja. Dan puji Tuhan mulai hari Senin itu saya sudah agak ya sudah sehat sih sebenarnya ya, cuman masih ada sedikit saja batuk. Istri saya itu waktu saya sakit, saya nggak ada batuknya. Gejala yang saya alami itu adalah demam, menggigil, sakit kepala yang luar biasa. Bahkan saya sudah coba minum obat sakit kepala itu juga nggak mempan. Kemudian pusing gitu ya, kepala itu pusing, nggak ada batuknya. Nah, hari Sabtu, giliran istri saya badannya sakit semua, demam, badannya sakit semua, dan dia disertai oleh batuk. Nah, karena kami nggak pisah kamar ya, kami tetap satu kamar. Akhirnya saya terjangkit batuknya. Tapi ya puji Tuhan, sampai saat hari ini, untuk saya sendiri batuknya sudah jauh lebih baik, sudah berkurang. Istri saya sendiri juga sudah jauh lebih baik. Dia waktu hari Senin itu, Minggu sama Senin itu,
batuk terus. Saya sampai kasihan sama dia. Saya belikan obat. Ya, puji Tuhan sih bisa berkurang ya. Dahaknya itu ya. Karena gatal di tenggorokan sehingga batuk terus-menerus ya. Bukan batuk kering, tapi batuk berdahak. Nah, jadi saya nggak tahu itu saya sakit apa ya. Kalau saya swab, mungkin kemungkinan besar ya, kemungkinan besar saya pasti dinyatakan COVID-19. Tapi saya tidak mau swab, ya, saya tidak mau swab. Saya percaya aja bahwa saya pasti sembuh. Dan saat itu saya pegang firman Tuhan di Yesaya 41 ayat 10 ya, bahwa Tuhan akan memegang tangan kanan saya dan Dia akan memberikan kemenangan bagi saya. Saya nggak perlu takut, saya nggak perlu bimbang, sebab Tuhan yang menyertai saya. Dan saat itu ya memang seiring jalan proses pemulihannya terjadi perlahan-lahan. Ya, kami menikmati aja dan kami tetap bersukacita aja ya. Kami percaya apa yang terjadi di dalam hidup kami itu untuk kebaikan kami, agar kami lebih menjaga lagi kesehatan kami. Ya, dan puji Tuhan, saya dan istri sudah hanya tinggal batuk sedikit aja ya. Mungkin dalam mudah-mudahan 1-2 hari ini sudah sembuh total. Ya, jadi itu yang mau saya saksikan ya. Satu lagi mungkin ya saya tambahkan yang saya mau saksikan. Saya itu dari mulai awal tahun ini ya, saya itu punya kerinduan agar saya bisa pulang dan bertemu dengan kedua orang tua saya. Karena bapak saya itu usianya 78, ibu saya itu 81 apa 82 kalau tidak salah ya, 82. Dan mereka tuh rindu sama saya. Mereka bilang, kamu pulang gitu, tidak usah lama-lama, sebulan juga nggak apa-apa. Saya bilang iya, saya nanti pulang gitu. Kadang kalau misalnya ibu saya kecapean, dia kan suka telepon, dia bilang, saya selalu bilang, bikin teh, minum teh panas gitu. Terus ibu saya selalu ngomong, iya kamu di sini bikinin gitu. Nah di situ saya sedih gitu. Saya bilang, aduh iya, saya jauh dari orang tua saya gitu. Dan saya tuh berdoa sepanjang tahun ini tuh saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan berkehendak, saya bisa pulang dan saya bertemu dengan kedua orang tua saya gitu. Dan Tuhan, segala sesuatunya itu berjalan lancar ya. Proses untuk kami pulang itu mulai berjalan lancar. Terakhir itu tanggal berapa ya, 29 November itu kan saya rencana pulang nggak naik pesawat ya, karena pesawat itu satu orang ke tempat saya itu 5 juta satu orang. Jadi kalau 2 orang 10 juta. Nah, jadi kami putuskan naik kapal laut karena harga kapal laut itu satu orang 750.000 ya, walaupun perjalanannya 5 hari. Gitu. Nah, waktu saya pertama buka di situ saya lihat tiketnya sudah penuh semua gitu, yang tanggal 10 ini ya, tanggal 10 Desember. Heran kok sudah penuh semua, padahal saya cek 2 hari sebelumnya itu belum ada jadwalnya gitu. Ini kok sudah penuh semua. Saya telepon ke Pelni-nya bilang, iya maaf, ini karena sistem online jadi cepat gitu. Saya bilang, aduh gimana ya. Kalau saya pulang tanggal 24, saya nggak bisa Natalan sama keluarga saya ya. Sama aja saya pulang. Tapi ya sudah, saya berdoa saja, Tuhan, kalau memang ini rencanamu, pasti Tuhan akan lancarkan. Nggak lama kemudian, selang 2 hari, saya ngecek tiketnya ada dijual. Ya, tiketnya kebuka gitu. Jadi sebelumnya kan tertulis habis terjual. Nah, tapi setelah saya cek, tersedia gitu tiketnya. Langsung saya buru-buru booking ya, saya langsung buru-buru booking, bayar, selesai.
orang, dan ketika saya dapat kode bookingnya itu saya sudah lega. Saya bersyukur puji Tuhan saya bisa pulang, dan tanggal 10 besok saya dan istri kami bertolak dari Surabaya ya. Jadi saya dari Jogja saya ke Surabaya, lalu dari Surabaya kami naik kapal laut ke tempat saya itu perjalanannya 5 hari. Jadi tanggal 15 Desember itu baru kami tiba di tempat saya gitu. Jadi saya terheran-heran, aduh pertolongan Tuhan itu luar biasa banget ya, anugerah Tuhan itu luar biasa sekali gitu. Jadi apa yang tidak pernah saya bayangkan, yang tidak pernah saya pikirkan, yang tidak pernah saya bahkan mungkin saya doakan, itu Tuhan sediakan lebih daripada itu. Pertolongannya itu lebih daripada apa yang saya doakan gitu. Jadi betul-betul saya merasa sangat bersyukur sekali. Saya kemarin juga sakit juga tuh, saya berpikir juga ya, aduh ini kalau saya nggak sembuh-sembuh, gimana saya bisa pulang gitu. Ya tapi puji Tuhan, Tuhan bisa pulihkan lebih cepat, dan kami sudah mempersiapkan diri kami untuk pulang Natalan. Jadi minggu depan itu hari Jumat kita libur dulu ya, libur Komsel, karena tanggal 9 itu saya ke Surabaya. Surabaya tanggal 9, tanggal 10 sorenya baru saya berangkat. Nanti kita jumpa lagi tanggal 16. Nanti lihat dulu, tanggal 16 apakah kita tetap mau berkomsel atau kita libur. Nanti saya lihat dulu yang komsel atasan saya. Kalau komsel atasan saya sudah libur, berarti komsel kita libur ya. Karena memang setiap mau Natal, itu kita libur. Nanti kita ketemu lagi itu di minggu kedua Januari. Biasanya sih seperti itu. Jadi untuk persiapan Natal ini ya. Saya bahkan tidak bisa ikut Natal yang kemarin ya, yang saya umumkan di grup itu, yang Natal di Jogja, karena acaranya diundur dari harusnya pelaksanaannya tanggal 10, diundur menjadi pelaksanaannya harusnya tanggal 5, diundur menjadi tanggal 12. Jadi saya nggak bisa ngikut karena tanggal 12 itu saya sudah dalam perjalanan. Jadi saya titip sama ibu, ada 2 orang ibu ya, Ibu Elia yang biasa join di sini, ini malam hari ini nggak join, sama Ibu Kesia. Mereka nanti akan mewakili komsel kita untuk mengikuti Natal bersama komsel di Jogja ya, bersama dengan 2 komsel yang lainnya. Ya, itu mungkin yang saya bisa bagikan pada malam hari ini. Ya, mungkin selanjutnya dari siapa ini? Dari Bu Mei mungkin ada yang mau di-sharingkan. Boleh Bu Mei, silakan. Maaf Pak Mario, yang lain dulu deh Pak. Oh ya, oke, baik. Ya. Ya, oke. Dari Ibu Siska mungkin ada yang mau di-sharingkan. Bu Siska, shalom Bu Siska. Iya. Ini istri saya, dia masih agak sedikit ada batuk, jadi ini agak ribet ya, keluar masuk kamar mandi gitu. Ya, mungkin dari Ibu Siska ada yang mau di-sharingkan pada malam hari ini. Boleh Ibu Siska. Iya, salam, selamat Ya. malam Bapak Ibu. Halo, selamat malam Bu Siska. Iya. Ya, silakan Bu Siska. Untuk sharing malam ini mungkin saya ini ya Pak ya, belum terlalu ini sih. Kebetulan minggu kemarin juga saya sakit, jadi saya enggak ibadah. Sama dengan, iya, mungkin sama dengan Pak Mario. Jadi saya kemarin itu hari Jumat habis dinas luar kota, terus badannya sakit semua. Saya coba sih
nggak ke dokter gitu. Saya biasanya kalau ke dokter THT itu pasti sembuh ya. Mungkin ini biasa kalau mau batuk pilek, saya nggak ke dokter, cuma minta panggil tukang urut. Ya pokoknya sempat minggu juga saya nggak ibadah karena batuk ya, batuknya mungkin kurang lebih dengan Bu Lydia. Kalau sudah batuk itu gatel, terus sampai pokoknya lama banget sampai sampai ya mohon maaf sampai kita itu sampai terkencing-kencing gitu. Makanya ya kemarin sih saya ibadah online juga tapi nggak terlalu ini. Jadi untuk sharing malam ini kayaknya skip aja dulu Pak, masih belum Oh, apa ya, ya. belum connect, belum apa ya istilahnya, belum nyambung gitu loh. Makanya saya dengarkan aja kalau Oke, misalnya iya. malam ini. Iya Pak ya. Tapi ini Ya, sudah sehat makasih. ya, Bu ya? Lumayan Pak, puji Tuhan sudah sehat. Aktivitas sih sudah bisa setiap hari, cuma gangguannya ya itu apa, ya batuknya itu sama Hmm. pileknya itu. Oh, ada Cuma pilek. saya coba ini sih setiap malam saya iya Pak, pertama awalnya tuh pilek itu kayak air gitu loh Pak, dari hidung itu keluar terus kayak kita air bening itu, pokoknya rasanya ndak Iya. enak banget. Terus saya sempat minta dipijit, diurut, agak lumayan ya kemarin itu mungkin karena pulang dari luar kota ya, Iya. juga mungkin pengaruh faktor pancaroba ya Pak ya, kalau sudah masuk Desember. Iya, betul. Kan biasa kalau pancaroba itu pasti kondisi suhu yang iklim yang tiba-tiba panas dan dingin, jadi kalau daya tahan tubuh imun kita nggak kuat, Nggak kuat. ya akhirnya kita ya ambruk sendiri. Tapi ya sudah ya pokoknya sudah bisa beraktivitas, bisa kerja, cuma tidak semaksimal seperti kalau orang sehat. Itu aja sih Pak. Cuma saran saya sih untuk kondisi yang kayak gini kita lebih banyak minum vitamin aja, doping Iya, Ekomsep betul. atau vitamin C, itu Untuk aja sih Pak. menjaga imunnya, Bu Mungkin ya. iya betul, kondisi akhir cuaca mungkin ya nggak tahu ya di Jawa, kalau di Kalimantan agak sedikit ekstrim, batuk pilek itu mungkin di kantor itu sudah hampir 90%. Ya makanya kita sendiri aja nge-save lah, kalau bisa pakai tetap pakai masker kalau saya sih, menurut saya. Iya, Itu aja. betul. Oke, ya puji Tuhan ya, Bu ya. Penyakitnya udah berkurang ya. Kita berharap sih Ibu Siska sembuh total di dalam nama Yesus ya, dan bisa beraktivitas kembali. Dan apalagi jelang Natal ini pasti akan ada banyak kesibukan dalam keluarga, jadi ya mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Ya, baik, terima kasih Bu Siska untuk sharingnya pada malam hari ini. Ya, kemudian ini tadi dari Kak Asnansyah. Oh iya, saya tidak lagi minum obat dari dokter, saya sekarang lagi minum obat herbal, kambuh mah asam lambung saya mungkin karena tadi saya makan makanan yang berminyak, jadi kambuh. Ya, betul sekali Pak Asnan. Jadi memang makanan yang berminyak, kopi, kemudian makanan yang pedas, santan, itu mempercepat eh, naiknya asam lambung ya. Nah, kalau asam lambung itu terus-menerus naik, dia akan membuat lendir di leher ini ya. Jadi itu akan mengganggu sekali. Jadi ya mungkin saran saya kalau memang Kak Asnan kuat ini ya, kalau Kak Asnan kuat, saran saya coba makan makanan yang rebus-rebus. Saran saya seperti itu. Ya, mungkin sekali boleh berminyak, tapi jangan yang banyak-banyak gitu ya. Kalau mau juga mungkin pakai minyak kelapa gitu ya. Minyak kelapa itu lebih lebih ini daripada minyak yang minyak yang pada umumnya gitu ya. Tapi kalau saran saya perbanyak makan makanan yang rebus dan
banyak minum air putih hangat aja buat Kak Asnan. Ya, pasti lama-lama asam lambungnya bisa berkurang. Ya, kita bantu doa juga ya. Saya minta maaf, ini HP bermasalah jadi tidak bisa nyambung. Iya, nggak apa-apa Kak Asnan. Ya nanti kalau ada berkat ya Kak Asnan boleh benerin speakernya atau mungkin mau nanti HP baru ya kita bantu dalam doa. Ya, oke, terima kasih Kak Asnan ya. Kemudian selanjutnya dari Pak Joni nih ya sudah buka mic. Silakan Pak Joni. Ya, Shalom Pak Mario. shalom Pak Joni. Ya, Ya, pertanyaannya gimana Pak Mario? ya baik. Saya bacakan. eh, Renungkan dan mari kita sama-sama koreksi hati kita. Apakah sampai saat ini kita masih hidup dan berjalan dalam anugerah Tuhan? Mengapa sharingkan? Jadi, apakah sampai saat ini kita masih hidup dan berjalan dalam anugerah Tuhan? Itu pertanyaannya Pak Joni. Silakan Pak Joni. Ya, pengalaman saya sih apa namanya masih dalam koridor kasih karunia ya Pak Mario ya. Ya, Ya, saya masih tetap apa namanya menjelaskan agar tetap benar atau yang menurut saya itu apa kan bisa di diri gitu ketika orang menganiaya saya gitu. Jadi orang-orang dekat lagi yang menganiaya saya dibacok lagi punggungnya gitu ya sama golok tuh. Beruntung ada tangan Tuhan yang apa namanya ya. keluar sendiri ya. Kurang tahu, Pak. Mungkin jaringan tadi karena suaranya sempat agak putus-putus tadi. Tapi sekarang udah bagus, Pak. Iya, Ya, saya ulang lagi Mari ya. ya, Pak. Apa namanya ya pengalaman yang tidak menyenangkan ketika dapat penganiayaan dari orang gitu. Apa namanya dibacok gitu kan, di punggung saya tuh kena bacok gitu Pak Mario ya. Ya, Beruntungnya ada tangan Tuhan yang pegang itu apa namanya golok itu sehingga apa namanya senjata tajam itu tidak apa ya tidak 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 melukai punggung saya gitu. iya, Iya, jadi ya cuma eee, lecet aja gitu, lecet aja dan nggak puas sampai situ kepala saya juga mau dibacok gitu. Beruntung kepala saya pakai helm jadi nggak kena gitu. Jadi saya kabur, meninggalkan orang tersebut dan timbul dendam gitu, hmm, dendam. Nah, dendam ini, lama lama-kelamaan ingin ingin dilampiaskan gitu Bang Mario. iya, Iya, lalu saya tanya sama istri saya, golok saya yang dulu mana yang saya pernah beli itu. Saya mau pakai itu buat menghantam muka orang itu tadi, ya. Jadi saya mau balas gitu loh, Mas. iya, Mhm, tapi
beruntungnya ya saya kenal Tuhan saya gitu. Saya kenal Hmm. Tuhan saya kenal firman 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 yang ada di dalam hati saya bahwa peperangan itu milik Tuhan. Kamu nggak ikut berperang, biarin Tuhan saja yang berperang. Ya karena Iya, pembalasan itu haknya Tuhan. iya betul. Iya. Dan saya udah melepaskan pengampunan sama orang tersebut ya. Sudah melepaskan pengampunan, saya sudah minta tuntunan Tuhan supaya hati saya ini dikasih hati yang baru bukannya hati yang lama gitu. Kalau Iya. hati yang lama saya pengen habisin itu orang. Apalagi kalau ngelihat mukanya tuh mau muntah saya itu. Saya mau cacak-cacak gitu loh. Iya, tapi, ingat lagi firman Tuhan ada yang namanya kutuk hutang darah, itu saya nggak mau ya, Iya. kutuk hutang darah. Karena saya ini, eee, punya keluarga, punya istri gitu, nanti kami bakalan punya anak, anak kami bakalan punya anak lagi. Jadi jangan sampai saya punya hutang darah gitu ya. Iya. Karena udah bulat tekad ini, pengen habisin itu orang, ya dengan kemampuan saya sendiri gitu, Iya. heeh, didukung lagi dengan backing-an saya yang jenderal gitu, bintang 2 masih Hmm. aktif, nggak Hmm. pensiun. Iya. Iya, jadi apa namanya, pembalasan itu terbuka di depan saya Pak Mario, Hmm. terbuka lebar. Tapi, ketika saya menekan untuk tidak membalas gitu ya, semakin hati ini sakit gitu Pak Mario, nyesek gitu. Jadi Iya. sesak napas gitu, ya karena ini nggak rela gitu, nggak rela. Tapi ketika saya buka mezbah, naikkan puji-pujian, saya mengampuni orang tersebut, lambat laun ya emosi itu mereda Pak Mario. Tapi eee, nggak selamanya, ketika timbul lagi, begitu lagi seperti itu terus Pak Mario. Iya. Iya ini kejadian yang nggak bisa dilupakan gitu. Tapi dengan kekuatan daripada Tuhan, saya pasti mampu melalui semuanya ini, bahkan saya bisa jadi pemenang, bisa menjadi pembawa damai. Karena iblis memang nggak tinggal diam sih Pak Mario ya, dia pengen ngajak saya sebenarnya itu. "Udah, hantem aja, lu cemen lu," katanya, kata iblis gitu di benak. Iya, di benak saya seperti itu, terngiang-ngiang terus gitu loh. Ini iblis melecehkan sebenarnya Pak Mario, Iya. balas dendam gitu. Eee, se Padahal ya golok udah disiapin sama istri saya tuh, udah di pinggir pintu gitu, udah pengen hantem aja gitu ya. Cuman saya diingatkan Tuhan bahwa pembalasan itu milik Tuhan ya, Betul. dan saya juga punya keluarga. Kalau bagi saya kabur itu sangat sangat gampang sekali Pak Mario ya. Tapi saya punya istri, saya mau bawa kemana istri saya kalau 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 saya kabur gitu kan. Berarti Iya. nggak bertanggung jawab gitu Pak Mario. Pokok pokok pada intinya dendam banget gitu, pengen saya habisin gitu. Tapi begitu ngelihat kasih karunia Tuhan sama saya, mereda lagi gitu emosinya Pak Mario, karena saya merasakan ada tangan Tuhan itu yang menopang gitu. Kalau bukan tangan Tuhan saya mungkin sudah cacat Pak Mario. Hmm. Mmm, Iya. itu Iya. golok buat motong babi itu, dia pedagang babi itu. Hmm.
itu goloknya buat potong babi. Jadi saya cuma luka doang, luka luka apa namanya, luka lecet gitu. Saya Iya. lari ke Pak RT minta bantuan, lalu Pak RT bilang diotopsi, ya saya otopsi gitu, saya lapor ke polisian. Tapi sampai sampai di polisi mandek gitu, nggak diproses lagi, ya udahlah. Saya bilang, "Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu luar biasa. Eee, biarin ini pembalasan, saya mau minta balaskan sakit hati saya nih Tuhan kepada orang itu Tuhan. Saya tidak mau membalasnya Tuhan, karena pembalasan itu milik Tuhan." Iya, Iya. saya udah janji sih sama Tuhan, tapi iblis ini sepertinya terus gitu loh, memprovokasi terus Pak Mario, di pikiran saya ini. Padahal udah janji. Jadi begitu begitu ada intimidasi dari iblis, saya ingat janji saya sama Tuhan gitu, bahwa saya Iya. dulu pernah pernah hilang hilang dompet Pak Mario, dompet saya Hmm. hilang. Itu bukannya duitnya yang sayang sih sebenarnya, surat-surat pentingnya gitu Pak Mario, SIM, KTP, ATM gitu ya, itu yang paling Iya. penting Pak Mario. Saya ngomong sama Tuhan, "Tuhan, tolongin Tuhan, ini dompet supaya ketemu. Saya udah nggak mau balas dendam lagi sama itu orang Tuhan." Ketemu Pak Mario, Puji ketemunya Tuhan. di pelataran ketemunya di pelataran rumah. Saya pikir hilangnya di rumah sakit tuh Pak Mario. Ya, saya bilang waduh kacau nih, ini hilangnya di rumah sakit kayaknya nih. Nggak taunya ada di pelataran rumah, dan itu ada di kolong bangku Pak Mario. Iya. Orang lalu lalang nggak ada yang ngelihat Pak Mario. Aneh ya, pertolongan Tuhan luar biasa. Itu Luar biasa. aja yang mau saya sharing-kan Pak Mario. Ya, baik. Jadi, Pak Doni, memang dalam kehidupan kita pasti ada orang yang jahat sama kita ya, yang berbuat tidak baik sama kita. Tentu kita tidak boleh membalas apa yang mereka perlakukan sama kita, karena firman Tuhan berkata agar kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, dan kita juga malah harus mendoakan dan memberkati orang tersebut di dalam doa kita. Susah ya rasanya ya, sebagai manusia daging ini tidak rela ya, daging ini tidak rela. Saya sudah diperlakukan seperti ini, saya kok disuruh mengampuni gitu. Itu daging pasti nggak rela. Iblis juga bilang, ah, tadi seperti Pak Joni bilang, cemen kamu, itu kamu nggak bisa balas gitu dan lain sebagainya. Ya, itu iblis. Dia senangnya memang seperti itu. Dia mendakwa kita agar supaya kita melakukan kejahatan. Nah, nanti saat kita sudah melakukan, kita menyesal, iblis itu ketawa. Hahaha, rasain kamu. Tahu. Nah, dia akan senang, dia ketawa. Nah, itulah ya. Jadi firman Tuhan itu memang kalau kita pakai akal pikiran kita, pakai logika kita itu kok tidak masuk akal ya. Kok orang jahat sama kita, kita malah balasnya disuruh balas yang baik, kita malah disuruh doakan dia, kita disuruh memberkati dia. Itu tidak masuk akal sekali ya menurut ukuran dunia. Tetapi bagi Tuhan itu suatu hal yang luar biasa ya. Kalau kita bisa melakukan hal itu, kita mengampuni dia, kita mendoakan dia, kita memberkati hidupnya, maka kita tidak perlu minta Tuhan untuk membalas. Siapa tahu suatu hari nanti Tuhan akan balaskan dengan cara yang ajaib, yaitu apa? Hidup orang itu juga diubahkan. Pasti dia akan bertanya, ini orang udah saya jahatin, dia tetap mengasihi saya. Ini orang udah saya buat kayak gini, dia tetap masih lemah lembut sama saya. Nah, di situ mungkin dalam hatinya dia akan timbul, oh iya, saya bersalah, saya udah jahatin dia,
dia akan menyesal, kemudian dia akan bertobat. Kita nggak pernah tahu. Cara Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Ya, jadi yang Pak Joni lakukan itu sudah benar, ya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi Pak Joni serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Karena memang pembalasan itu adalah hak Tuhan, ya. Tapi kita juga jangan berdoa, Tuhan, tolong balaskan ke orang itu. Jangan. Tapi kita berdoa supaya Tuhan memberkati dia, Tuhan mau memelihara dia, mengasihi hidupnya, itu luar biasa. Kita mendoakan yang terbaik buat dia. Jadi kalau kita mendoakan, Tuhan balaskan kesalahan dia, Tuhan, ya, bikin dia celaka atau gimana, justru malah Tuhan nggak akan dijawab doa kita, nggak akan, karena itu kita merancangkan sesuatu yang jahat, ya. Tetapi kalau kita bilang, Tuhan, kasihani dia, ubah hatinya, lembutkan hatinya, biarlah dia juga boleh menerima keselamatan. Disitulah Tuhan akan bekerja untuk kita. Jadi, ya, saya percaya memang itu segala sesuatu itu tidak mudah, ya Pak Joni, ya. Segala sesuatu itu proses, benar, ya, butuh proses, benar. Pak Joni juga memang tidak mudah untuk bisa tiba-tiba langsung melakukan hal itu, tapi kalau kita pakai kekuatan kita sendiri tidak akan bisa, ya. Kekuatan kita ini terbatas. Tapi kalau kita minta pertolongan daripada Roh Kudus, agar Roh Kudus memampukan kita supaya kita ini bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita bisa mendoakan dan memberkati mereka yang berbuat jahat kepada kita, Roh Kudus pasti akan mampukan kita, ya. Dan itu hasilnya akan lebih luar biasa, ya. Saya percaya hasilnya itu, wah, pokoknya yang akan terjadi itu di luar apa yang Pak Joni pikirkan selama ini. Pasti Tuhan nyatakan yang luar biasa betul buat kehidupan Pak Joni. Jadi Pak Joni, saya berharap Pak Joni doakan dia, ampuni dia, berkati dia, ya, karena itu firman Tuhan, ya. Dan saya percaya Pak Joni sudah mengampuni dia, tinggal Pak Joni doakan saja dia, berkati dia, ya. Jadi kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita doakan dia. Tuhan Yesus, saya berdoa buat orang ini, berkatilah hidupnya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahannya karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Tapi Tuhan mau mengasihi hidupnya, ya. Jadi kita doakan dia sehingga apa? Sehingga orang ini juga bisa berubah. Orang ini juga bisa diselamatkan. Jadi itu Pak Joni, ya. Kalau saya yakin Pak Joni bisalah, Pak Joni mampu untuk bisa mengatasi apa yang pernah terjadi di dalam kehidupan Pak Joni, ya. Tapi itulah firman Tuhan, makanya berkata, roh memang penurut tapi daging lemah, ya. Daging ini lemah sekali, ya. Makanya kalau kita mau membalas sesuatu itu terus kita bilang jangan, itu kok kayaknya daging ini merontak. Kenapa kamu nggak balas? Kenapa kamu nggak itu? Kemarin kalau Pak Joni dengar omongan khotbahnya Pak Jo itu dihianati oleh teman gerejanya sendiri. Bahkan dia menyebabkan adanya perpecahan di dalam gereja. Nah, Pak Jo itu bahkan sudah mau membalas dendam. Dia mau membalas dendam sama orang ini. Tapi sebelum dia membalas dendam, dia berdiskusi dulu dengan teman rohaninya. Lalu apa kata teman rohaninya? Kalau kamu balas, tangan kamu itu penuh dengan darah, sama seperti Daud. Ya, tangan kamu itu akan penuh dengan darah, dan kamu justru tidak akan. Ya, tadi seperti yang Pak Joni bilang itu benar itu. Ya. Hutang darah, ya, seperti itu. Nah, kita akan terbawa sepanjang hidup kita itu, pembalasan yang kita lakukan itu akan terngiang-ngiang di dalam kehidupan kita. Ya,
Tapi akhirnya Pak Jo bilang, saya putuskan untuk mengampuni dia. Saya putuskan untuk mendoakan dia. Saya putuskan untuk memberkati dia. Dan puji Tuhan, ketika Pak Jo melakukan hal itu, Tuhan justru memberkati gereja GBI Keluarga Allah, ya, semakin dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa lagi. Bayangkan kalau misalnya Pak Jo balas dendam, ya, kita nggak akan tahu, ya, mungkin Tuhan akan menghukum Pak Jo dan lain sebagainya, dan kita nggak pernah tahu seperti itu, ya. Tapi Pak Jo putuskan untuk tidak melakukan pembalasan dendam itu. Nah, sama seperti Pak Joni tadi, ya, jangan membalas dendam karena apa? Karena ada hutang darah, ada tangan kita berlumuran darah, berlumuran dosa, ya, dan itu akan terngiang-ngiang dalam kehidupan kita seterusnya. Ya, saya pernah menyakiti orang ini, kita akan terganggu, ya, kejiwaan kita pun terganggu. Tapi kalau kita melepaskan pengampunan, rasanya itu tenang, damai, sejahtera di dalam kehidupan kita. Jadi itu yang saya mau katakan buat Pak Joni, ya, sama seperti yang Pak Jo kemarin sampaikan juga waktu khotbah, ya. Jadi mari kita sama-sama mengasihi sesama kita, ya, dengan sungguh-sungguh. Ya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong kita, memampukan kita sehingga kita bisa melewati apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu, ya. Dan iya, terima kasih buat Pak Joni, ya, tetap semangat Pak Joni, ya, percaya saja bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik buat Pak Joni dan juga Mei, ya. Dan selanjutnya mungkin, ya, terima kasih ya Pak Joni, ya. Selanjutnya mungkin dari Bu Mei, ada yang mau ditambahkan, Bu Mei? Boleh? Maaf Pak Mario belum ada. Oke, ya, nggak apa-apa. Tapi waktu Pak Joni dibacok, Ibu Mei tahu, ya? Iya, kenapa Pak? Waktu Pak Joni dibacok itu Ibu Mei tahu? Saya kan waktu itu kan pernah cerita ke Pak Mario, ya. Waktu itu kan Pak Joni lagi sakit kena DBD. Saya tuh baru pulang kerja itu Pak, pulang kerja. Ya, lagi ngurusin si Joni juga tuh, saya berhenti kerja juga tuh waktu tuh, karena Pak Joni sakit DBD. Karena kan kami nggak ada biaya, ya, nggak ada biaya buat bawa Pak Joni ke rumah sakit dirawat. Iya. Jadi Pak Joni punya hikmat dari Tuhan, dia tanya ke temennya tuh, temennya kan punya anaknya dokter, gimana ini kalau nggak dirawat bisa nggak gitu, minum atau makan apa gitu. Terus akhirnya dikasih tahu. Terus pas saya rawat sendiri sama Pak Joni nih, maksudnya dirinya dia lagi sakit DBD itu. Iya. Terus ini yang bacok itu bapak tiri saya, Pak Mario. Gitu. Iya, iya. Yang waktu itu saya sempat bilang tuh, maksudnya si bapak tiri saya ini marah-marah karena kan mama saya kena COVID gitu. Lah saya juga nggak bisa ngurusin dua-duanya, saya lagi ngurusin suami saya. Kalau saya urusin mama saya nanti saya kena COVID juga. Saya bilang, udah bawa aja ke rumah sakit gitu. Saya juga lagi urus suami saya, kan dia tahu, bapak tiri saya tahu kalau suami saya lagi sakit DBD gitu. Iya. Saya bilang, tolong aja diiniin si mamanya. Masa jadi suami maksud saya kok nggak mau ini menghandle istrinya gitu kan. Padahal kan mama saya udah menikah sama dia, seharusnya dia yang menghandle dong gitu Pak, gitu. Iya. Saya juga menghandle suami saya lagi sakit DBD, itu belum pulih banget gitu. Terus suami saya karena pusing ya dengar dia ngoceh-ngoceh gitu, suami saya mau ke Bekasi tuh, ke rumah saudaranya. "Yuk kita ke Bekasi aja deh," katanya. "Pusing gua di sini," katanya, gitu.
karena dia ngoceh-ngoceh terus gitu di depan depan kamar gitu, Pak, orangnya, gitu. Terus Iya. akhirnya suami saya nyalain itu, motor tuh motor udah ada kali beberapa hari nggak dinyala-nyalain motornya, Pak. Ya dia memang biasanya manasin motor tuh di depan, di teras gitu. Mmm. Bapak tiri saya lagi mabuk. Saya juga nggak tahu dia Oh. lagi mabuk ya, taunya belum lama ini gitu, dia lagi mabuk ternyata gitu. Entah kenapa dia kayak kesetanan gitu, terus dia tiba-tiba ngamukin suami saya gitu. Mmm. Ngamukin suami saya mau dibacok gitu. Terus saksinya anak kos-kosan gitu, katanya orang nggak ada masalah apa-apa, ngebacok orang gitu, Mhm. bapak tiri saya itu. Terus saya sempat kesel juga sih sama bapak tiri saya itu, maksudnya, "Lu orang udah tua kok nggak ada rasa bijaksananya gitu sebagai orang tua," gitu. Iya. Mama saya kena Covid, masa saya suruh urusin mama saya juga, saya bilang, "Bawa aja ke rumah sakit, kan ada rumah sakit yang gratis." Gitu, Pak. Masih nggak mau Mmm. diurus juga. Akhirnya saya minta tolong sama Pak RT, "Pak RT tolongin saya dong, saya kan lagi nggak sempet ini ngurusin mama saya." Soalnya kan Pak RT tahu sendiri, suami saya lagi sakit DBD gitu, Mmm. gitu. Iya, kemarin-marin nggak ngomong. Lah kemarin-marin saya juga udah tanya kan sama Pak RT, Pak RT-nya malah bilang, "Ini aja," katanya, "suruh datang langsung aja ke rumah sakit." Terus sekarang mama saya lagi nggak ada yang ngurusin gitu, "Gimana nih Pak RT? Saya lagi nggak bisa ini ngurusin laki saya kan DBD-nya juga belum sembuh banget," gitu. Iya. Gitu, Pak. Jadi ribut gitu, Pak, malu-maluin aja kan ya. Jadi diketawain sama mereka-mereka itu, sama agama seberang kan jadi diketawain gitu, Pak. Padahal nontonin, ngeliatin begitu. Waduh, padahal dia orang pengerja loh, seorang pemusik, tapi kayak begitu kelakuannya gitu, suka mabok, suka berantem kayak gitu, Pak. Mmm. Iya iya. Baik. Jadi Oke. permasalahannya karena gara-gara itu, jadi apa sih, dia jadi marah gitu, Pak, karena saya nggak mau ngurusin mama saya katanya, nggak saya dijelek-jelekin katanya, saya nggak mau ngurusin mama saya. Saya udah bilang, "Saya bukannya nggak mau ngurusin mama saya lagi ngurusin si Joni kan tahu sendiri lagi sakit DBD," saya bilang gitu. Gitu, Pak. Jadi ributnya gara-gara masalah seperti itu. Jadi tiba-tiba kayak orang kerasukan gitu ngebacok suami saya gitu. Tapi untung puji Tuhan suami saya nggak kenapa-napa loh. Saya sempat kepusingan juga gitu, Pak, saya udah capek ngurusin suami saya pusing juga, maksudnya dari pihak suami mama saya tuh malah jadi ribut gitu. Mmm. Maksudnya nggak ada kebijaksanaannya, kan dia lagi tahu dia lagi sakit DBD gitu. Seharusnya nggak boleh memperlakukan orang seperti itu gitu. Ya Iya. sudahlah yang udah terjadi ya mau gimana lagi. Iya. Oke. Ya, Saya sih sempat memang waktu itu saya waktu itu sempat bilang juga sih sama si Joni, "Ya udah ampuni aja deh, maafin aja," gitu. Tapi si Joninya namanya orang dibacok sama orang ya gimana ya, perasaannya juga kan dia kesel juga, sedih juga gitu. Orang lagi sakit, eee, malah dicari permusuhan gitu, dicari gara-gara, dibacok segala macam kan, itu kan sebenarnya suatu hal yang menyakitkan juga gitu, Pak. iya. Kurang bijak gitu, orangnya nggak ada rasa bijaksana sebagai orang tua gitu. Mmm. Permasalahannya cuma gara-gara itu doang jadi gede gitu, Pak. Sebenarnya masalahnya kan kalau dia mau urusin mama saya, minta tolong sama siapa gitu yang ngerti masukin ke rumah sakit kan tinggal dimasukin doang kan udah beres kan gitu. Jadi Iya. ngandelinnya semuanya ke saya, Pak, gitu, ngandelinnya ke saya. Jadi kalau dari dulu orang tua saya sakit terus ngandelinnya ke saya gitu. Dilemparnya ke saya yang ngurusin gitu, Pak. Tapi kan posisinya kan kalau dulu kan suami saya lagi nggak sakit, kalau pas kebenaran suami saya lagi sakit DBD, mama saya deket-deket sama orang kena Covid, ya udah ketepak gitu. Mmm. Sebenarnya bukan salah saya sama suami saya, salah
orang tua saya orangnya nggak bijak gitu. Dia tahu orang ada sakit COVID, kenapa dideket-deketin gitu. Iya. Oke, Itu aja deh baik. Pak Mario ya. Makasih. Ya, oke. Jadi ya memang ya semoga Pak Joni bisa mengampuni ya dan mendoakan agar supaya Bapak Tiri daripada Ibu Mei ini bisa berubah ya, bisa bertobat ya. Kita berdoa untuk yang terbaik untuk orang lain ya. Mungkin dia belum tahu tentang kebenaran itu seperti apa, dia masih amarah, itu kan amarah itu. Ya, makanya tadi kan di firman Tuhan Ibrani 12 ayat 15 itu kan kalau kita menyimpan amarah, akar pahit, justru bukan hanya kita yang rugi, tapi orang lain juga yang rugi ya. Nah, dalam hal ini mungkin Bapak tirinya Mei ya menyimpan amarah sehingga dia melakukan perbuatan yang tidak benar ya. Tadi seperti yang di Ibrani 12 ayat 15 itu sehingga menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang ya. Jadi ya itu memang saya percaya pasti masih membekas di hati Pak Joni, di hati Ibu Mei, tapi kita berdoa saja yang terbaik ya. Kita berkati, kita bawa di dalam doa supaya dia bertobat, supaya dia juga bisa menyadari segala kesalahannya ya. Memang kalau kita pakai daging kita berat, tapi Tuhan mau kita minta pertolongan Roh Kudus agar Roh Kudus memampukan kita untuk bisa sungguh-sungguh mengampuni orang yang menyakiti kita ya. Tidak gampang ya. Saya pun juga pernah mengalaminya ya, walaupun bukan saya dibacok atau apa, enggak ya. Tapi banyak hal yang terjadi di dalam hidup saya yang saya merasa tidak adil, saya merasa diperlakukan tidak adil dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya saya melepaskan pengampunan, saya mendoakan mereka yang menyakiti saya. Ya, rasanya itu ketika saya mendoakan itu, saya hanya bisa menangis, gitu aja. Jadi ketika saya menangis, sudah, saya merasa tenang, saya merasa, Tuhan, saya ini bukan siapa-siapa, saya bisa ada sampai saat ini juga karena kemurahan-Mu. Jadi saya berdoa buat mereka yang menyakiti saya. Ya, ketika saya menangis itu, saya merasa merasa tenang, saya merasa beban saya itu seperti diangkat oleh Tuhan. Ya, itulah perintah Tuhan itu memang luar biasa ya. Ketika saya melepaskan pengampunan itu, ada damai sejahtera yang timbul di dalam hati saya. Memang berat sekali, tapi ketika kita sungguh-sungguh, kita minta pertolongan Tuhan, ya walaupun kita harus sampai meneteskan air mata kita untuk melepaskan pengampunan itu, Tuhan perhitungkan semuanya. Semuanya Tuhan perhitungkan ya. Bahkan saya percaya pemulihan dinyatakan di tengah-tengah kita ya lewat pengampunan yang kita berikan itu. Ya, oke, terima kasih Bu Mei, terima kasih Pak Joni, terima kasih juga Bu Tiska yang sudah bersharing, Kak Asnan ya. Kak Asnan, kurangi makan minyak-minyaknya ya Kak Asnan ya. Kalau boleh saran saya diganti dengan makanan yang rebus-rebus ya. Oke, jadi supaya Kak Asnan bisa sembuh total dari asam lambung ini sudah cukup lama sekali Kak Asnan ya. Tapi jangan sampai Kak Asnan itu putus harapan ya. Jangan sampai Kak Asnan putus asa, tetap percaya saja bahwa Tuhan itu berkuasa untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Tangannya yang berlubang paku itu berkuasa untuk menyembuhkan sakit dari Asnan ya. Itu imani saja, percaya aja ya. Dan saran saya itu ya, makan makanan yang rebus-rebus, kurangi makanan yang berminyak,
Jangan minum kopi, jangan makan yang pedas-pedas. Ya memang nggak enak ya kalau orang sudah terbiasa makan pedas terus tiba-tiba disuruh jangan makan pedas, itu rasanya nggak nikmat ya makanan. Tapi ya itu demi kebaikan kita bersama juga ya. Dan Babi santan, panggang enak tuh Pak Mario. kenapa Pak Joni? Babi panggang enak tuh Pak Mario. Iya, babi panggang. Ya, babi panggang itu kan tidak digoreng, dipanggang ya. Jadi kalau ke Asnan di sana ya Natalan biasanya mau makan apa ini Kak Asnan ini? Babi atau apa ini? Atau daging yang lain? Ya, Babi dipanggang enak. guling. Atau babi guling, ya. Kalau nggak ada babi guling, guling babi aja Pak Mario. Iya. Oke Kak Asnan, semoga cepat sembuh ya Kak Asnan ya. Hati yang pokoknya bikin hatinya sukacita aja ya, supaya karena firman Tuhan kan berkata demikian ya, hati yang gembira adalah obat ya. Oke, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi jangan patah semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan, imani dan yakini bahwa kesembuhan pasti akan terjadi. Oke, kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Saya akan bawa kita semua dalam doa pada malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk sharingnya ya, buat Pak Joni, Bu Mei, Bu Siska, dan juga Kak Asnan ya. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua hanya karena kasih, anugerah, dan kemurahan-Mu buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Malam hari ini kami boleh bersharing kebenaran firman-Mu tentang anugerah yang selamanya Tuhan. Kalau kami sudah memulai dengan anugerah-Mu ya Tuhan, biarlah kami boleh menyelesaikan juga dengan anugerah-Mu. Jangan biarkan anugerah itu pergi dari hidup kami ya Tuhan. Tetapi biarlah anugerah itu tinggal tetap dan berbuah di dalam kehidupan kami. Sehingga buahnya boleh dinikmati orang lain, dan orang lain juga boleh mempermuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, camkan setiap sharing, renungan, firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini. Tanamkan itu di dalam hati kami yang subur, sehingga dia boleh bertumbuh, berakar kuat, dan dia boleh berbuah lebat, dan buahnya boleh dinikmati orang lain, Tuhan. Jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu, ya Tuhan. Bukan sebagai perenung saja, Tuhan. Bukan sebagai pendengar biasa, Tuhan. Tapi berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami berdoa untuk setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur sekalipun kami terpisah satu dengan yang lain, tapi kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau persatukan kami di dalam ibadah Komsel ini ya Tuhan. Semua karena kasih-Mu dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Joni dan juga Ibu Mei Tuhan. Kami berdoa menyerahkan segala pergumulan, segala kerinduan, segala apa yang mereka saat ini sedang alami Tuhan, baik dalam hal keluarga, dalam hal pekerjaan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang punya rencana dan masa depan buat hidup mereka. Tuhanlah yang berdaulat penuh atas kehidupan mereka. Kami cuma bisa menyerahkan pasangan suami istri ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tapi Tuhan, Engkau yang memelihara hidup mereka. Engkau yang menyertai hidup mereka. Engkau yang merancangkan masa depan yang terbaik bagi hidup mereka. Kalau mereka butuh pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya bahwa tidak ada yang salah dengan
hal tersebut Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan pun juga menyuruh kami untuk bekerja Tuhan, agar kami bisa menghidupi kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang memperlengkapi mereka. Kalau Tuhan Engkau mau memberikan pekerjaan, kami percaya pasti Tuhan akan berikan pekerjaan. Tapi kalau Tuhan mau mereka berusaha dengan apa yang ada pada mereka, pasti Tuhan akan berikan hikmat, sehingga mereka boleh melakukan segala sesuatunya sesuai dengan hikmat dan tuntunan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Karuniakanlah mereka damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Karena damai sejahtera dan ketenangan itu tidak bisa mereka dapatkan dari dunia ini ya Tuhan. Hanya dari Tuhan Yesus saja mereka boleh mendapatkan damai sejahtera itu. Pelihara mereka dengan kesehatan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan. Jauhkanlah mereka dari segala sakit penyakit, dari segala pencobaan, dari segala mara bahaya. Kuduskanlah rumah tangga mereka ini ya Tuhan. Dan berkatilah rumah tangga mereka, pribadi-pribadi lepas pribadi, sehingga mereka boleh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi yang berkenan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara kami Kak Asnansia Tuhan, yang sampai saat ini masih berjuang melawan sakit penyakitnya. Tuhan, Engkau karuniakan dia hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga dia sungguh-sungguh boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki Tuhan. Sehingga kesembuhan boleh terjadi, kesembuhan boleh dia alami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Demikian juga kuasa mujizat daripada-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Oleh karena itu, pada malam hari ini kami sepakat, kami sehati, kami arahkan tangan kami ke saudara kami, Kak Asnan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tangan-Mu yang berlobang paku itu menjamah segala asam lambungnya, segala lendir-lendirnya, segala penyakit yang ada di tubuhnya, Engkau sentuh. Dan dengan satu sentuhan, kesembuhan itu boleh terjadi. Kami percaya, apa yang Tuhan lepaskan di atas sana, apa yang kami lepaskan di dunia ini, terlepas di surga. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga sudah melepaskan kesembuhan itu buat saudara kami Kak Asnan. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan boleh terjadi untuk Kak Asnan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati dia masa depannya, segala-segala sesuatu yang dia rancangkan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan hikmat dan tuntunan buat dia. Sehingga apa yang dia alami oleh Kak Asnan ini semuanya itu untuk kebaikan daripada Kak Asnan ya Tuhan. Berkati keluarga besarnya Tuhan, kuduskanlah hati pikiran mereka Tuhan, dan karuniakanlah mereka damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga berdoa untuk saudara kami Ibu Siska yang ada di Kalimantan. Kami serahkan Ibu Siska beserta keluarga besar, beserta anaknya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk proses penyembuhan yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan. Kami percaya Tuhan sungguh baik buat Ibu Siska sekeluarga. Tuhan memberkati, Tuhan juga memberikan damai sejahtera Tuhan. Jadikan keluarga ini keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang dengar-dengaran kepada Tuhan, sehingga keluarga ini sungguh berkenan di hadapan-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, jauhkan mereka dari mara bahaya, dari pencobaan, dari sakit penyakit. Tapi kuasa itu bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap saudara kami, Ibu Elia, Ibu Kesia, dan semua yang ada di dalam Komsel Satellite Light ini ya Tuhan. Kami berdoa buat semua kami Tuhan, terutama di dalam pertumbuhan rohani kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh bertumbuh ke arah Kristus, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin menyerupai Engkau ya Tuhan. Karena itulah yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang ada di dalam sakit penyakit, Tuhan sembuhkan, yang sedang ada di dalam pergumulan, Tuhan karuniakan kekuatan dan pengharapan baru hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Kami juga berdoa untuk hamba sendiri dan juga istri, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuntun kami selalu untuk berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah Tuhan, kami akan beristirahat. Biarlah Tuhan, Tuhan jaga kami di dalam tidur kami, berikan kami hati yang tenang, hati yang damai, sehingga kami boleh beristirahat dengan nyenyak Tuhan, kami boleh menikmati berkat dan pemeliharaan Tuhan. Besok pagi kami boleh bangun dan menikmati hari baru, kasih Tuhan, rahmat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, dan mari kita menerima berkat Tuhan, kita angkat tangan kita sama-sama. Berkatilah rumah tangga dan keluargamu oleh Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu oleh Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kesehatanmu oleh Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah masa depanmu, masa depan anak-anakmu oleh Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah pertumbuhan rohanimu oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita kerjakan dan lakukan bersama dengan Roh Kudus, Tuhan Engkau buat berhasil. Engkau buat beruntung ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan berpisah untuk menerima anugerah dari Allah Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Doa, permohonan, dan ucapan syukur kami ini kami meteraikan hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Ya, baik. Terima kasih Pak Joni ya, Pak Joni, Bu Siska, Bu Mei, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Mario. Ya, Kak Asnan, terima kasih juga. Ya, sampai ketemu nanti ya. Oke, baik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat semuanya. Ya, Shalom. Shalom. Halo.